Pernah gak sih kalian berpikir gimana caranya Islam mengatur pemerataan harta secara adil? Nah, di video kali ini kita akan membahas distribusi Islami dalam ekonomi syariah, di mana sebuah konsep yang ngajarin kita bahwa harta bukan cuma soal materi, tapi juga tanggung jawab sosial dan keberkahan. Distribusi Islami merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga mencakup nilai sosial, moral, dan spiritual yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dan Islam merupakan sistem hidup yang bersifat universal, yang artinya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, budaya, hingga ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi memiliki peranan penting karena menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Landasan utama sistem distribusi Islami ada 3, yaitu tauhid, keadilan, dan kejujuran. Tauhid menegaskan bahwa seluruh harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia hanya sebagai pengelola saja. Keadilan menolak bentuk setiap kecurangan, penindasan, serta eksploitasi. Sedangkan kejujuran menuntut transparansi dan tanggung jawab setiap bentuk dalam kegiatan ekonomi. Ketiga nilai inilah yang menjadi dasar agar sistem distribusi Islam berjalan secara adil, berkah, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Distribusi dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yaitu mendidik umat Islam untuk berperilaku terpuji, seperti dermawan, suka menolong, dan tidak kikir. Yang kedua adalah tujuan dakwah, di mana distribusi ini dilakukan sebagai sarana untuk memperluas syiar ajaran Islam dan meningkatkan keimanan antar umat manusia. Selanjutnya ada tujuan ekonomi. Melalui distribusi, harta dapat berputar secara adil dan merata sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan sosial. Distribusi penting untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat luas, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa ukhuwah antar sesama. Jadi, dalam pandangan Islam, distribusi bukan hanya pembagian materi saja, tetapi juga pendidikan moral dan ibadah sosial. Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa cara kepemilikan yang menjadi bagian dari distribusi. Yang pertama ada al-tawali bunal mamluk, yaitu kepemilikan dari sesuatu yang sebelumnya telah dimiliki. Contohnya hasil kebun, anak ternak, atau telur yang secara otomatis menjadi milik pemilik asalnya. Lalu yang kedua adalah ifrat upahan, yaitu kepemilikan yang diperoleh atas penguasaan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti halnya ikan di laut dan bagian hutan. Yang ketiga, al-aq atau akhlak, yaitu pemilikan yang muncul karena adanya perjanjian yang jelas, misalnya melalui hibah atau wasiat. Dan yang keempat, al-qalafiyah, yaitu kepemilikan karena pergantian, seperti warisan atau kompensasi atas barang yang rusak. Semua bentuk kepemilikan ini bertujuan agar harta dapat berpindah tangan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Untuk menjalankan distribusi secara adil, Islam menyediakan berbagai instrumen yang disebut sebagai alat distribusi. Yang pertama, ada zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat bagi harta seperti emas, uang, hasil pertanian, dan juga hasil peternakan. Instrumen yang kedua, ujrah atau upah, yaitu imbalan atas jasa atau pekerjaan. Dalam Islam, upah harus diberikan dengan adil dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur kepaksaan. Instrumen ketiga adalah waris, yaitu pembagian harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Pembagian ini diatur secara jelas agar tidak terjadi perselisihan dan tetap sesuai aturan Islam. Yang berikutnya adalah wakaf, yaitu menyerang harta untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Harta wakaf ini bersifat tahan lama dan berkelanjutan.
Selain itu ada juga infak, sedekah, hibah, dan hadiah, semuanya bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat kekayaan di masyarakat. Melalui instrumen-instrumen inilah, Islam menegakkan sistem distribusi yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan secara spiritual. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi dalam Islam tidak hanya kegiatan ekonomi saja, namun juga nilai sosial dan juga moral. Distribusi bertujuan menegakkan keadilan, menghapus kesenjangan, dan memperkuat rasa persaudaraan di antara manusia. Melalui instrumen seperti zakat, ujroh, waris, dan wakaf, Islam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan juga berkeberkahan. Dengan menerapkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kejujuran, distribusi dapat menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga bersifat ukhrawi.